Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridha Hanif. Dan kali ini kita mau bahas Suzuki Every 2004 yang baru gue beli nih. Ini gue beli secondnya kebetulan. Tujuannya buat apa? Ini buat pakai istri gue latihan nyetir. Karena kemarin kan kalau di Klaten gitu kan, atau di rumah gue yang sekarang itu kan gangnya lumayan lebar ya. Jadi enak kalau ada mobil pas-pasan itu gampang. Nah, nanti kalau misalnya kita rumah yang itu udah jadi, itu yang kemarin tanah kosong itu kan gangnya sempit banget ya. Sebenarnya bukan sempit sih, biasa aja, cuman karena banyak yang parkir pinggir jalan di tikungan dan kawan-kawannya, susah banget ya. Kalau pakai expander susah banget tuh kalau pas lagi pas-pasan ada mobil atau gimana gitu. Coba aja latihan dulu pakai yang kecil, Suzuki Every, karena ini lebarnya tuh. Ini tangan kita begini tuh masih ada sisa gitu. 1,6 meter, jadi ini bener-bener dimensinya tuh kayak car. Jadi sebenarnya ini tuh diambil basisnya dari Suzuki Carry yang dipanjangin, tapi carry-nya bukan carry yang ada di sini. Ini carry-nya tuh carry K-Car, atau bisa dibilang kalau Daihatsu tuh ada Daihatsu Hi-Max, adanya Grand Max, ya itu pesaingnya tuh Suzuki Carry Jepang. Nah, carry yang Jepang ini dipanjangin sehingga dia nggak masuk lagi kategorinya K-Car karena terlalu panjang. Kalau K-Car kan paling maksimal tuh 3,6 meter. Jimny itu masih masuk K-Car, kecuali yang Sierra karena dia punya over fender yang lebih lebar sama bempernya lebih maju, makanya nggak masuk K-Car. Nah, ini masuknya masih kategori non K-Car dan dia juga punya mesin 1300 cc. Dan challenge-nya kalau kalian pengen beli mobil kayak gini, itu susah banget nyari yang kondisinya bener-bener masih bagus. Udah keliling-keliling ya nyari dari kemarin sama teman gue tuh, ya kondisinya rata-rata pada parah, jelek banget. Nah, ini kebetulan masih sangat bagus ya, meskipun masih banyak kurangnya juga. Yang paling penting itu kalau kalian nyari Suzuki Every, itu matic-nya. Kalau matic-nya sudah slip, sudah nyundul ya pas kita masukin D, cek gitu ya, mendingan ditinggalin aja. Kecuali kalian mau beresin matic-nya. Terus slow moving parts dari mobil ini itu juga nyarinya susah banget gitu. Kayak misalnya, gue jarang nemu yang karet-karet itu masih bagus ya. Ini kebetulan karena karetnya masih bagus, dalamnya juga masih Orion, terus juga mesinnya relatif sehat gitu ya. Meskipun ada yang beberapa harus diperbaikin juga. Jadi gue pikir yaudahlah langsung ambil yang ini aja gitu. Dan kalau kalian nemu yang bagus juga biasanya harganya mahal. Rata-rata itu mobilnya harga 50-60 juta. Kalau yang kondisinya masih min banget gitu ya, itu ada yang jual, kalau nggak salah di Tasik tuh mintanya 250 juta. Karena emang susah banget nyari mobil ini yang kondisinya masih bagus seperti ini. Ini aja masih ada PR-nya menurut gue ya. Kayak misalkan ya, ini catnya, ini masih Orion ya. Jadi belum ada yang di catnya. Dan ini tangan pertama. Cuma belakangnya ini ya, ini udah ada penyok di sini ya. Yuk ikut ke sini yuk. Nah, ini udah ada penyok di sini. Tapi nanti gue diemin aja dulu. Sama di belakang ini pernah kena nih. Tuh. Ini kelihatan nih, kayak udah pernah masuk terus dia kebuka lagi secara otomatis. Ini juga peleknya udah gantian ya. Makanya kita dikasih pelek aslinya di sini ya. Nah, ini pelek aslinya tuh bentuknya kayak gini nih. Tuh. Ini pelek aslinya itu seperti ini. Masih bagus pelek aslinya. Dan ini yang menarik dari mobil ini ya, ini kaca filmnya itu masih standarnya. Jadi dia pakai kaca film Solar Guard dari baru. Bayangin dari tahun 2004 sampai sekarang kaca filmnya masih nempel, belum pernah diganti. Ini lemnya tuh udah mulai kalah nih, udah mulai ngelepas-ngelepas. Tapi hebatnya kaca film Solar Guard, meskipun udah berumur, dia tetap masih adem loh. Berarti 16 tahun ya, 16 tahun masih adem. Yang kalah malah lemnya tuh, lemnya udah mulai kebuka. Jadi nanti kita ganti sama kaca film Solar Guard yang baru. Belinya di mana? Autonet Care, karena bisa datang ke rumah. Nah, sekarang kita mau bahas quirks and features. Karena mobil ini itu luar biasa banyak banget keunikannya. Dulu 2004 itu pertama kali keluar tuh harganya 100 juta. Itu CBU Jepang, tapi dikirimnya dari Malaysia. Jadi katanya di Malaysia nggak laku, terus dipindahin ke Indonesia. Dan masuk sini cuma 500 unit. Katanya ada 50 unit yang 4WD sama 50 unit yang manual. Tapi itu cuma katanya sih. Karena waktu gue nyari mobil ini, itu yang kontak itu kebetulan member Suzuki Every Indonesia. Terus dia bilang, ini ada yang mau lepas nih. Nah, dapatnya dari sana gitu. Sama buat part substitusinya itu lengkap. Jadi kalau kalian berencana minang Suzuki Every, terus bingung sama spare part buat fast moving ya, nah itu bisa diganti sama punya mobil-mobil lain. Kayak misalkan, ini ya. Apa namanya, shock buat bagasi belakangnya ini katanya bisa pakai punyanya Luxio. Dan beberapa part mesin kayak kaki itu mirip sama punyanya Suzuki EPV. Nah, ini mungkin teman-teman lihat ada tulisan 4MATIC ya. Sebenarnya ini ditambahin sama yang punya tulisan 4MATIC-nya ini, tapi nggak salah juga karena dia punya transmisi otomatis 4 percepatan.
kalau 4MATIC ini masuknya ke Mercedes-Benz, itu maknanya beda lagi tuh. Sama mobil ini, untuk menghemat budget, kayak Daihatsu Grand Max gitu ya, itu logonya itu pakai stiker, dan ini stikernya juga masih rapi. Di sini ada defogger loh. Untuk zaman dulu tuh mobil kayak gini tuh defoggernya nggak disunat, tapi yang disunat itu justru malah logonya. Nanti ini gua hapus ya karena kan bukan bawaannya. Ini di sini dikasih chrome. Sama kalau ngomongin desain itu ya jelek sih, nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Gua nggak suka. Gue bilang tuh ya. Tuh, masih lebih lebar tangan kita loh. Ini coba Innova nih. Kalau Innova emang nggak nyampe tuh. Kalau Innova tuh nggak nyampe, tangannya pasti kita bentangin. Ini masih ada sisa. Terus ini logonya juga, harusnya dia ada logo Suzuki ya, tapi udah hilang, diganti stiker. Terus di sini ada stiker Harley Davidson, tapi nggak masalah sih, karena yang punya itu emang beneran punya Harley Davidson. Nah di sini ada sedikit spoiler yang bentuknya kayak nggak pas gitu ya. Tapi emang seperti itulah. Ini mobil, kita masih dapat ininya nih, segitiga pengaman dari barunya itu masih ada. Sama, ini payung, ini kan dikasih gratis sama Suzuki-nya waktu beli ya. Ini juga masih ada gitu. Payung Suzuki jadul tuh. Ini payungnya juga tuh. Payungnya tuh dia bukan plastik loh, dia kayu loh. Kayu, beneran kayu. Lucu ya payungnya ya. Dan ini jarang banget dipakai katanya, makanya masih bagus sekali gitu, kayak baru payungnya meskipun udah kotor. Bayangin payung dari tahun 2004 sampai sekarang masih ada, masih bagus. Tinggal dicuci aja nih biar bersih. Terus di sini, ini posisi bangku belakang terlipat. Kalau bangku belakang terlipat, coba mendekat sini. Dia tuh dikasih kayak cover lagi. Jadi ini kan dia nongol nih ya buat pengait ininya nih. Nah ini kan ada pengaitnya nih. Terus kalau misalkan dibuka, ya bagasinya sih sempit banget sih, cuma segini doang. Nah ini kalau kita tutup seperti ini ya, ini kita buka sini seperti ini, terus buka lagi. Ini kita dikasih covernya gitu buat nutup bagian belakangnya sini nih. Nah gitu, lucu ya, sampai hal kecil aja dia dipikirin. Sama di sini nih kelihatan kayak ada ventilasi. Ini blower buat AC double blower yang di belakang. Jadi AC double blowernya itu dia tuh nggak taruh tengah gede gitu, nggak, tapi taruh di belakang. Terus kisi-kisi AC-nya itu ada di tiap baris di kanan kiri. Jadi rasanya kayak mobil mewah. Kayak apa ya? Kayak mobil-mobil bangsa Serena atau Foxy gitu ya. Ditaruhnya di samping kanan kiri. Terus buat ngaturnya tuh di sebelah kiri situ tuh. Jadi rasanya memang mewah sekali nih mobil. Terus ke samping sini ya, ini ada hal yang gue nggak suka banget sama mobil ini ya. Mobil ini tuh dikasih banyak features pada zamannya. Bayangin 100 juta dapat Matic. Terus ada moonroof. Gue nggak bisa bilang sunroof karena ini panjang banget, ada moonroofnya. Mobilnya emang untuk harga 100 juta itu banyak banget featuresnya. Tapi ada satu features yang menurut gue penting tapi dihilangkan di mobil ini, yaitu electric mirrornya. Memang bukan dihilangkan sih, emang bawaannya sih nggak ada. Karena kan bawaannya carry ya, jadi emang nggak disiapin electric mirror. Jadi ini mesti kita atur secara manual pakai voice command gitu. Bang tolong dong digeser gitu ya, kayak gitu. Terus ini mesinnya, oke, kita buka kap mesinnya depan ya. Pas kita buka kap mesinnya gitu ya, boom, mesinnya hilang. Dia mesinnya kayak PV ya, di bawah jok. Jadi pas kita buka ini kosong, nggak ada apa-apanya gitu. Cuma ada ini buat air radiator, air washer, radiatornya ditaruh depan sini. Dan biasanya radiatornya kalau udah 100.000 km ke atas dia mesti diganti ya, karena ya rawan rusak. Terus di sini ada dongkrak, tapi dongkraknya kalau kita pakai lama itu nggak panas karena mesinnya di bawah, jadi nggak kena mesin kayak Peugeot 807. Sama AC-nya itu juga rawan, tapi ini kebetulan katanya radiator udah ganti satu set, sama AC-nya juga udah pernah kena tuh, dibetulin di Kartika AC. Jadi ini dipakai itu masih enak banget. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nih. Tapi ke dalam, kita mulainya nggak dari depan dulu ya, kita mulai dari belakang dulu nih. Karena belakangnya itu menarik banget nih. Ini kebetulan kanan kirinya ini rusak. Jadi yang penyakitnya ini, sangkutannya ini suka udah nggak beres. Jadi kita buka dari dalam seperti ini ya. Buka, terus kita dorong. Dan katanya karena ini jarang dipakai, kursi tengahnya gitu ya, kebanyakan dipakai di depan. Ini tuh udah mulai keset gitu, udah mulai nggak enak. Ini kursi tengahnya itu captain seat, terus juga karpetnya masih karpet asli ya. Cuma memang captain seatnya itu sederhana banget gitu, nggak ada buat sandaran kiri dan kanannya gitu. Dan kaki kita tuh agak sedikit naik di sini karena agak sedikit maksa ya. Tapi kita bisa sliding maju seperti ini, atau maju mundur ke belakang seperti ini. Ini yang paling mundurnya. Kalau misalkan kita ada orang di belakang, kalau bisa dimajuin sedikit, segini lah ya. Ini juga masih ya headroom dan legroomnya juga sangat lega gitu.
Dulu di kursi belakang mobil ini, surprisingly kita punya headroom yang cukup besar ya. Ini nggak mentok meskipun dia ada blower AC di belakang sini. Terus ini ya, kursinya itu kalau kita naikin ke atas sini, headrestnya itu tetap masih terasa aja pendek. Headrestnya harusnya bisa ditinggin lagi nih. Bentar, bisa nggak ditinggin lagi ya? Nah, headrestnya kita tinggiin lagi ya, bisa nggak? Nggak bisa, copot langsung. Udah paling tinggi cuma segini, dan ini menurut gue headrestnya masih terasa pendek. Ya. Terus ini posisi kursi tengah yang paling mundur. Ya, buat gue sih mentok, tapi mentoknya itu masih bisa masuk ke dalam ya, karena kontur kursinya tuh pas kita tekan itu dia bisa masuk ke dalam seperti itu. Paling depannya aja nih agak sedikit maju gitu. Nah, kalau misalkan ini posisi yang nggak paling maju ya, menurut gue ideal ya. Nah, ini pas di belakang sini, nah ini kita dapat legroom yang masih lega sama headroom yang masih lega. Jadi kalau diisi penuh, ini mobil katanya lebih enak, terutama dari segi suspensinya. Kalau dipakai cuma sendiri atau berdua, itu dia agak keras. Tapi kalau diisi penuh gitu ya, 7 orang, itu rasanya nyaman. Terus juga di tengahnya, ini bisa didudukin kursi juga gitu ya. Coba, Pal, Sen, masuk Sen. Lu bertiga masuk sini, kita duduk di belakang. Ini dimajuin sedikit ya. Yo. Ya kan? Masih lumayan lega kan? Iya, lega. Iya, padahal lebarnya cuma 1,6 meter loh. Iya, mobil ini masih lebih enak dibandingkan kita di belakang misalnya naik Avanza kali ya. Kepala mentok nggak? Kaki mentok nggak? Enggak. Tuh, mantep ya? Mantep. Yaudah, lu keluar semua. Ini juga kita di sini dapat kisi-kisi AC ya. Jadi kalau misalkan bagian belakang itu nggak dijadiin anak tiri gitu. Cuma ini AC-nya sepertinya udah agak jebol. Oh, bukan jebol sih, dia udah agak lemes ya. Oh, ini ada cup holder mini nih di sini, lucu banget. Cuma agak sedikit ringkih sih. Nah, sekarang kita ke bagian depannya sini ya. Nah, ini PR-nya di mobil ini ya. Ini power window yang depan kanannya itu udah jeblos. Jadi tombolnya ini udah rusak, sama sekali nggak bisa dipakai. Terus power window kirinya tuh mati. Jadi gue pikir tuh dari tombol sininya, ternyata pas gue pencet itu juga mati. Jadi sementara ini kalau misalkan gue pengen bayar e-tol gitu, gue mesti buka jendela, buka pintu. Lucu banget. Nah, terus ini side pocketnya seperti ini, dia nggak ada cup holder sama sekali di sini ya, bener-bener kosong. Nah, di sini nih, ini banyak banget tombol-tombol. Ini tombol tambahan, nggak tahu buat apaan, kayaknya dari copot sama yang punya ya. Kalau misalkan ini kita matiin, itu belakangnya itu nggak bakal bisa nyala. Terus nih buat fog lamp depan, terus nih buat blower AC belakang. Terus yang lucu lagi, di sini ada tombol kipas gitu ya, tulisannya rear. Jadi, kalau misalkan AC-nya nggak kita nyalain ya, itu dia belakang tuh cuma angin doang. Bisa dipisah begitu ya. Buat apa sih? Buat menemenin tombol kah? Kan kayak Omobi gitu kan agak sebel kalau dia tuh banyak kosongnya ya. Nah, biar Omobi nggak marah gitu, mungkin ya dikasih aja nih tombol-tombol yang sebenarnya fungsinya nggak begitu penting gitu. Terus di sini ada untuk wiper belakang ya. Ini untuk nyala sih. Ini untuk wipernya, sama ini untuk airnya, semprotan air belakang, sama di sini. Ini kenapa sih? Heran. Apa kepencet ya? Oke, ini katanya sih tambahan nih. Hah? Ini remote-nya made in USA. Kok bisa sih? Jauh-jauh amat bikin remote dari Amerika. Terus di sini ada buat defogger belakang ya. Jadi komplit. Cuman kalau kita mau tambahin electric mirror gitu, misalnya kita mau modif pakai punya apa gitu ya, itu bingung mau taruh mana. Udah nggak ada tempat lagi gitu. Di sini udah penuh. Di sini juga udah nggak ada tempat lagi. Jadi unik lah. Dan mobil ini 2004 dulu Avanza pertama kali keluar loh. Itu Avanza kan pertama kali keluar dia nggak dikasih tilt steering ya. Dia udah ada dong. Jadi kalau misalnya kita mau atur steeringnya gitu ya. Nah, ini bisa naik turun. Ini kalau kita pakai nyetir gitu ya. Posisi duduknya sih menurut gue cukup oke. Terutama buat cewek itu suka banget ya. Kan istri gue udah suruh naik gitu ya. Tanya, oh iya nih enak nih, tinggi. Terus nggak begitu lebar, ringkes gitu. Kayak Jimny sih sebenarnya sih. Cuma dalam bentuk every. Jadi kalau kita mau nyelap-nyelip buat melihat kanan kiri tuh enak banget. Tapi pedalnya ini dia tuh agak sedikit ke kiri. Jadi karena dia tuh punya mesin belakang bonet yang tipis gitu ya. Bannya itu ditaruh di bagian sini. Makanya pedalnya agak sedikit ke kiri. Ini posisi kameranya sengaja dirubah dari kanan ke kiri karena ini nggak bisa kebuka ya. Jadi posisinya tuh nggak enak, agak terlalu ke kanan gitu. Nah, sekarang kita ke instrumen cluster tengahnya ya. Ini desainnya tuh biasa banget. Cuma sayangnya ini AC-nya ini kisi-kisinya udah pada patah ya. Ini katanya ya, kalau mau nyari kisi-kisi AC-nya ini tuh susah banget cari yang aslinya. Jadi nanti gue sepertinya akan coba, banyak banget ya ininya. Kertas-kertasnya sengaja biar nggak lemes.
Ini kayaknya bakalan gue copot, terus coba dilem apakah bisa jadi bener gitu ya. Soalnya kalau nyari itu katanya mesti ke auction, ke Jepang, ke apa namanya, tempat kapakan-kapakan di Jepang, terus ambil yang masih bagus, bawa deh ke Indonesia. Nah ini AC-nya itu komplit loh. Jadi dia tuh bisa panas, bisa dingin ya kan, terus bisa ngambil ventilasi dari luar apa dalam. Terus juga ini kita bisa atur arahnya ke depan, ke kaki doang. Terus bisa juga pakai defogger depan sini. Ini beneran berfungsi gitu, nggak cuma sekedar pajangan. Nah, ini head unit, ini katanya masih ori ya. Jadi emang bentuknya seperti ini dan bawahnya itu ada laci kosong. Nah, ini speedometer sederhana banget. Ada penunjuk bensin sebelah kanan sini sama temperatur. Terus ini kilometernya, dia ini udah cukup tinggi, tapi untuk mobil yang tahun 2004 ini sih nggak tinggi ya, kecil, 151.000. Terus mobilnya kan karena saking kecilnya ya, K-car gitu kan. Nah biar hemat tempat gitu ya, dia tuh tuas buat recliningnya itu ada aja di bagian tengah sini gitu. Lucu tuh, bukan di sebelah kanan. Jadi awalnya tuh nyari di sini kok nggak ada ya, ternyata di sini. Terus buat bensinnya itu pembukanya itu ada di bagian sini. Ada di sini, bisa kebuka seperti itu, dan tangkinya tuh ada di sini, kayak Evalia atau Grand Max. Sekarang mesinnya di mana? Mesinnya ada di kolong. Jadi kalau kita mau buka mesin, ini kita giniin dulu ya. Oke. Terus ini karpetnya kita buka seperti ini. Sama kayak buka EPV sih. Oke. Habis itu kita angkat seperti ini. Nah, inilah dia mesinnya. Oke, mesinnya mesin G series, bukan K series. Dan dia RWD, jadi penggerak roda belakang ya. Terus ditanya, bagaimana dengan performa mesinnya? Jangan ditanya deh, luar biasa, lemot sekali. Nah, yang sebelah kiri, ini juga bisa kita buka ya. Kalau di sebelah kiri ini bagiannya tuh buat mindahin aki dan kawan-kawan tuh ada di sini. Nah, akinya tuh ada di situ sama sikringnya. Mesinnya tuh di bawah sini. Oke. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan. Ini cukup besar. Sama di sini ada ruang penyimpanan juga. Ini buku servis juga masih komplit loh. Tuh. Buku petunjuk, buku servis masih lengkap. Terus ada catnya nih. Cat cadangannya juga masih ada. Wah, happy sih gue sih yang mobil ini sih. Kelengkapan dan kawan-kawannya tuh, keoriginalitasnya tuh masih bagus banget gitu. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam ya. Gimana menurut lo belakang? Ini nyaman loh buat mobil. Iya asik ya? Unyil. Enggak, yang lebih asik dari mobilnya sebenarnya ya kalau kita ngomongin performanya ya so-so, handlingnya ya so-so, semuanya ya so-so gitu. AC 3 baris. Iya. Terus yang gue paling suka itu benar dimensinya sih, kecil banget. Ini engine mounting udah agak kena dikit ya, tapi ya wajar sih. Ya. Wajar, ya kan. Sama juga mobil 2004. Oke. Ini yang gue suka dari mobil ini ya. Nih. Di sini kan suka ada parkir di gang sempit ya. Kalau di gang gede sebenarnya gue parkir di pinggir jalan sih nggak masalah karena nggak ganggu kan. Kalau di gang sempit itu yang agak repot. Nih di sini depan ya. Ini kipas AC-nya, belt AC-nya udah agak bunyi, pasti diganti. Oh, ini di belakang nyaman banget kan. Ya. Suspensinya juga tuh. Ya keras sih, tapi not bad lah dibandingkan dengan EPV mungkin ya. Tuh. Kita lewat sini tuh. Kalau naik Innova kan susah banget ya. Ini gampang banget. Itu yang bikin gue tuh sampai sekarang tuh pengen punya K-car itu ya. Daihatsu Tanto tuh kemarin dipinjemin sama temen yang punya. Wah itu enak banget dipakai buat harian. Karena buat kanan kiri gitu tuh, wah compact banget. Gampang mau kemana-mana gitu. Mau masuk gang gitu nggak perlu takut. Kalaupun kita harus terpaksa parkir di pinggir jalan karena kita mesti bertamu gitu kan, nggak ada pilihan lain kan. Ya itu kita nggak, tingkat kegangguannya tuh nggak segede kalau kita naruh expander di pinggir jalan atau Innova pinggir jalan gitu kan. Ini kaki-kaki depan kirinya itu juga udah mulai agak bunyi. Tapi yang penting maticnya masih halus. Maticnya masih halus banget. Ganti belt doang kali ya. Sebenarnya maticnya tuh bandel ya kan. Cuman banyak orang itu yang pakai matic tuh nggak dirawat gitu. Oli matic yang nggak diganti, nggak di flush. Jadi banyak yang rusak. Kalau misalkan dirawat rutin gitu ya, diganti oli maticnya, kapan harus nge-flush di flush. Ini kebetulan kan rawatannya rawatan Suzuki ya. Iya. Terus juga ini mobil ya, dia tuh wheelbase-nya sebenarnya pendek. Kalau kita muter balik nih ya, ini gue nggak ngambil ke kiri nih ya, gue langsung pepetin kanan nih ya. Ini puter balik nih.
Ini mau ngasih duit juga percuma. Kaca kita susah. Tuh. Pendek banget puter balik ya tuh. Buat dipakai jalan tuh kiri kanan, lihat depan gitu ya. Kayak visibilitasnya tuh super duper bagus. Cuma depannya itu ujungnya nggak kelihatan. Meskipun gue tuh parkir ya pas di rumah gitu kan, gue maju-majuin banget, belum kena ternyata. Padahal kelihatan dari sini tuh deket banget. Ternyata tuh emang bener-bener bonetnya sependek itu gitu. Cuma yang gue nggak suka dari mobil ini mungkin desainnya kali ya. Ini jeleknya sih nggak ada lawan sih, jelek banget. Ini kalau AC-nya, tapi ya wajar, namanya juga mobil dipakai, tuh ya. Tuh, suspensinya masih oke lah ya. Cuma paling diberesin aja sebelah kirinya tuh ada bunyi sedikit. Sama nih peredaman kabinnya sih Armstrong ya, jelek banget ya. Suara motor sama suara mesinnya juga masuk gitu. Kayaknya bagian bawahnya ini masih dikasih peredam tambahan, kan dia pakai mesin di kolong ya. Cuma ini mobil ya nggak dipakai buat jarak jauh juga sih, buat ini aja paling buat deket-deket gitu ya, masuk-masuk gang gitu ya. Asik banget punya mobil kayak gini di Jakarta tuh. Tuh, ayo Every. Asli nggak ada larinya nih. Ini kalau dibawa ke Pantura kita mau nyusul truk susah banget nih. Lemot. Tapi ini mobil dipakai dalam kota nih bikin happy banget. Bikin kita tuh bebas stres gitu ya. Terus dia, ini sunroofnya, karena sunroofnya gede banget. Dan ini kebetulan sunroofnya tuh masih jalan nih. Slide-nya masih, tuh, masih buka tuh. Kita putar balik sini ya. Tuh, kebukanya gede banget lagi. Kena nggak nih? Nggak ya, nggak dapet. Dia tuh nggak ada sensor parkir, tapi pas mundur tuh bunyi nit gitu. Jangan ngerti ya kenapa bunyi gitu ya. Nah, udah deh. Terus di sini ada tempat buat naruh kacamata ya, gede banget nih. Terus di sini ada kaca. Tapi lucunya sun visor-nya itu kacanya itu sebelah kanan doang, sebelah kirinya nggak ada. Tadi pas istri gue nyobain kan, ini mobil kayaknya bawanya gampang banget ya. Jadi kalau dia lancar, masuk gang gitu kan, habis itu bawa Innova boleh lah. Sebenarnya sih bisa dia bawa, cuma nggak pede aja. Sunroofnya jarang loh yang masih jalan loh. Dari mobil-mobil bekas Every yang gua cek itu rata-rata sunroofnya udah pada mati. Ini sunroofnya masih jalan. Kemarin yang lu cek juga pada mati ya? Mati kan? Ini masih jalan. Jarang banget. Ini tinggal masukin auto net care, udah nih auto bersih. Sama ganti kaca film. Ganti kaca film, iya dong. Tadi yang tinggalan nih, power steeringnya itu udah nggak pakai hidrolik. 2004 sudah pakai EPS dia, electronic power steering. Makanya tadi pas kita starter seperti itu, ada tulisan EPS. Ya, kita starter, ada tulisan EPS di sebelah kiri. Gitu. Ya untuk zamannya canggih ya, cuma nanti gue akan restorasi dikit-dikit ya, mulai dari setirnya kita ganti yang Suzuki R3 mungkin yang warna hitam. Terus power window akan kita betulin juga, engine mounting kita ganti, terus juga tadi belt yang bunyi itu juga kita ganti juga. Udah sih, sisanya sih mobil masih bagus banget. Kalau bodi ntar dulu, karena mau dipakai sama istri gue latihan dulu ya. Kalau udah oke, baru nanti kita bersihin. Habis itu nggak tahu gue bakal simpen atau bakal jual lagi. Ya intinya ini mau dipakai buat istri gue latihan mobil dulu buat masuk gang. Ya sebenarnya dia dijago sih, cuma dia nggak pede aja. Siapa tahu pakai ini jadi pede gitu kan. Ya nggak rapet lagi. Ya ini juga pintu ini masih diberesin nih. Udah mulai agak berat soalnya. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang pernah miara atau masih miara Suzuki Every, bisa komen dong di bawah seperti apa melihara mobil ini. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!